Ada beberapa artis atau band yang mintanya aneh-aneh ada. Tapi makanya itu tadi road manager. Itu profesi yang udah saya jalanin dari 2005. Itu secara nggak sengaja kecemplung. Dari Seringai ke Samson, balik lagi ke Seringai, terus Aura Kasih, terus ke BA, ke Armada juga, Marcel Sihaan, ke Vikisu, balik lagi ke Marcel, ke Seringai, terus ke Ada Band. Lebih bebas, lebih luas. Jadi nggak ada jam kantornya. Tapi jam 3 pagi bisa tuh ditelepon. Jadi lebih sepaneng sih kalau zaman dulu karena nggak ada teknologi itu. 2000-an lah ya. Soalnya kalau nyebut 90-an tetap kayak tua banget. Mods itu kultur yang dibawa dari Inggris. Kalau di Authentics Tour gitu yang ngurusin Mas Dawo juga. ada satu orang yang kita hire. Cuman jatuhnya gue kadang greget ya. Ya itu selama gue ngeband dan jadi road manager, gue tuh suka mengumpulkan barang-barang yang memorabilia. Dan ternyata ada aja yang nanya, itu dijual nggak? Lu sebut harga aja berapa, ntar gue beli. Tugas paling susah dari road manager adalah Halo teman-teman di chapter semuanya, kembali lagi di chapter bersama aku Pak Tirto. Kali ini kita udah kedatangan, ini apa ya nyebutnya? Ini mungkin anak mods kali ya. apapun itulah. Kita udah kedatangan Mas Dauni Bayu. Tapi akrabnya biasanya dipanggilnya Mas Dawo ya. Dawo, lebih familiar. Kita manggilnya Mas Dawo aja. Lebih gampang. Nih kalau mungkin yang anak ska, anak mods kali ya, tahu ya kali ya zaman-zaman berapa tuh 2000-an. 2000-an lah ya. Ya, itu vokalis. Malah kalau nyebut 90-an tetap kayak tua banget. 2000-an ya, 2000-an ya. Mas Dawo ini vokalis ini Jun Van Gangfu. Yes. Itu nyebutnya gitu, Jun Van Gangfu. Sama The Authentics juga The dan Authentics. ini ada rotor manager banyak banget ya. Ini semuanya kayaknya dikerjain. Borongan. Rotor manager sama gudang pub rocker. Ini ya semuanya aktif nih. Aktif. Tapi kalau misalnya boleh nggak sih di antara segitu banyak main jobnya yang Mas Dawo kalau ditanya kerja lu apa? Nah itu apa tuh kalau bisa ditanya? Ya kalau profesi ya road manager. Road gitu. manager. Road manager. Nah, lebih itu profesi yang udah saya jalanin dari 2005. 2005. Pasti 20 tahun ya. Iya. Ya juga ya. Aku udah lahir belum? Udah kok. Tapi ini road tour tadi sempat ini juga ngobrol-ngobrol dikit, ternyata itu sama nggak sih sebenarnya road sama road manager dan tour manager? Oke, kalau kita jelasin dulu ya, kalau road manager dan tour manager itu sebenarnya job desk-nya sama, mostly sama, cuman lebih ke wilayah aja kali ya. Kalau road manager itu lebih awam di lebih dikenal di Indonesia gitu. Cuman kalau tour manager itu biasanya untuk internasional gitu. Jadi kalau di internasional seringnya tour manager. Iya, karena mereka biasanya melakukan tour dari negara satu ke negara yang lain dan habis itu nyambung ke negara segala macam kalau gitu. sini road berarti jalan-jalan ke jalan. Ya di jalanan lah ya. Berarti kalau road manager itu mungkin aku bayanginnya yang ngurusin untuk konser-konser band gitu nggak sih kalau secara untuk ininya apa konsernya gitu apa gimana? Kita lebih job desk-nya itu sebenarnya sama kayak manajer band atau manajer artis atau apapun, cuman kita sebagai eksekutor di lapangan. Eksekutor. Gitu. Jadi kalau manajer itu kan lebih kayak dealing, kontrak dan lain-lain yang berhubungan dengan klien untuk pelaksanaan acara. Nah, untuk di acaranya nanti untuk berjalannya suatu acaranya itu nanti saya yang iniin. Boleh diceritain nggak sih gimana sih alurnya gitu? Alurnya. Oke. Alurnya gini. Jadi misalkan ini klien nih. Situ klien deh ya. Nah, klien mau nge-hire misalkan band A nih. Band Tirto gitu. Band Tirto. Oke, mau nge-hire band Tirto. Manajer kita nih dari manajemen datang. Oke. Udah di link kontrak segala macam dengan angka sekian. Nanti si manajer akan bilang, nanti semuanya akan langsung di-handle sama Mas Dawo. Jadi nanti Mas Dawo yang akan kontakkan juga. Nanti dari pihak klien biasanya kan akan nge-hire IO untuk melaksanakan acaranya kan. Jadi dari IO kita koordinasian langsung. Jadi aku dan IO berkoordinasi langsung dari mulai teknis sampai non teknis. Dari mulai misalnya kebutuhan panggung apa aja, terus misalkan ridersnya apa aja yang mesti dikoordinasiin kayak gitu-gitu. Terus juga segala macam ya, dari mulai konsep panggungnya misalnya seperti apa, ini dari klien mintanya kayak gini mas. Oke.
Jadi kita pikirin juga yang kira-kira nyambung sama klien kita nih kayak gimana, openingnya seperti apa, kayak gitu-gitu kan. Oke, Kayak oke. gitu. Jadi pokoknya segala macam yang berhubungan dengan jalannya si event itu yang tadi di kontrak tadi gitu. Jadi misalkan ini kliennya maunya openingnya maunya megah mas, gini. Ya udah nanti kita pikirin nih gimana intronya kayak apa gitu kan. Terus ya itu kan berhubungan dengan teknis ya, dari refreshmentnya juga refreshment riders yang di belakang panggung apa aja yang mesti disiapin. Tergantung kan kita setiap kita di hire si band A ini atau solois atau artis ini kita ngasih ridersnya. Ini ridersnya yang mesti dipenuhin apa aja itu dari mulai yang sound system sampai yang backstage-nya gitu. Begitu juga nanti itu kalau di dalam kota, di Jakarta. Kalau kita keluar kota, ya berarti ada tambahan scheduling pesawat, hotel, transportasi, akomodasi dan lain-lain kayak gitu-gitu. Itu saya yang handle. Gitu. Jadi agak puyeng sih ya. Berarti memang banyak. Berarti memang di lapangannya ya. Di lapangan. Karena yang nanti di lapangan ya kan saya juga ya. Jadi mau nggak mau saya harus tahu semuanya. Kalau nggak ntar puyeng ada miskom. Sampai ini enggak? Sampai mereka manggung apa sampai beres pulang, bahkan ya? sampai pulang. Even jadi misalkan nggak usah di luar kota deh. Jadi kayak misalkan di Jakarta aja, saya mesti ngatur arrange transport si artisnya dari rumah atau dari base camp sampai ke tempat event. Dari situ pun, dari tempat event pun mereka harus pulang, pastiin mereka pulang sampai di rumah masing-masing, nggak keluyuran dulu mana-mana. Bener. Gitu. Berarti memang harus ngintilin band atau artisnya ya. Betul. Nah, berarti itu per kontrak, apakah satu band aja? Apakah nanti bisa ngambil band lain segala macam gitu? Kebetulan profesi gue ini kan, jadi kita ini di hire sama si bandnya. Ada juga yang di hire sama manajemennya. Nah kalau saya lebih milih sebagai freelance yang dimana nggak terikat kontrak. Jadi bukan karyawan manajemennya. Jadi saya itu di hire sama bandnya secara profesional untuk mengatur itu tadi yang di lapangan gitu. Jadi enaknya freelance itu kan bisa kesana kemari. Jadi nggak cuman band ini doang. Jadi saya bisa ngambil band yang ini juga, band yang ini juga gitu. Karena kan mereka biasanya nggak satu manajemen ya. Agak nyantai juga ya. Betul. Walaupun jadi waktunya juga untuk nggak bukan nyantai sih, bukan nyantai. Jadi lebih bebas lah ya. Lebih luas. Jadi nggak ada jam kantornya. Nah, benar. Tapi jam 3 pagi bisa tuh ditelepon. Bangun lu. Ini ada ini segala macam. Tapi kalau untuk apa ya? Mungkin jedanya berapa? Setahun kali ya? Setahun tuh bisa dapat berapa job tuh? Apa setahun sekali apa gimana? Loh enggak. Jadi kalau di band atau ini kan sekarang saya lagi megang Ada Band nih. Oh iya. Ada Band. Jadi Ada Band ini saya udah mau 3 tahun di Ada Band. Jadi setiap bulan itu kan ada targetnya, di si manajemen ini ada target. Mesti berapa kali manggung gitu kan. Nah, untuk tahun lalu 2024 itu kita setahun itu kemarin ada sekitar 70 event, 70 sampai 80 event setahun gitu. Jadi itu ada band semua. Ada band semua. Walah. Belum sama band yang Tapi juga nyambi tuh sama iya, yang nyambi sama Seringai. Oh, Seringai. Gitu. Tapi yang Seringai ke itu bukan? Yang mana? Yang ke Jepang kemarin? Oh enggak. Kita pas kebetulan kita lagi enggak sama mereka. Gitu. Oh. Boleh dong mungkin ceritain selain Ada Band gitu siapa lagi? Jadi kita awalnya ya 2005 itu secara nggak sengaja kecemplung. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Mungkin jadi, bantu-bantu pasti kan awalnya. jadi kan waktu 2004 itu si Jun Van Gangfu tadi kan vakum lah, istilah anak sekarang hiatus lah, hiatus. Anak sekarang hiatus. Jadi pas 2004 itu hiatus, sementara saya juga waktu itu passionnya bukan hilang, mungkin agak menurun nih untuk ngeband gitu kan. Justru malah ngelihat kayak tertarik dengan suatu pertunjukan lah. Ini kok bisa kayak gini, gimana caranya ya? Iya, gimana cara bisa megah gini bisa dari belakang bisa terjadi eventnya kayak gini gimana sih? Makanya jadi pertama lihat terus minta tolong sama siapa ikut. Waktu itu ikutnya justru di show manajemen, jadi diajak jadi kru, jadi ini, jadi pengen tahu nih kayak apa gitu. Sampai akhirnya ada temen juga yang punya manajemen pada saat itu. Kebetulan juga Seringai pada saat itu lagi mencari road manager. Berarti pertama Seringai gitu. Dari Seringai itu sekitar
setahunan lah, setahun hampir 2 tahun. Habis itu di hire sama Samson. Waktu itu Samson lagi pada naik-naiknya tuh dari agak berbeda ya dari Seringai ke betul. Samson. Karena kita kan genrenya ya. Kan teknisnya semua sama aja sebenarnya. Teknis sama semua. Kita nggak peduli bandnya. Malah, jadi dari Seringai ke Samson, dari Samson pun waktu itu balik lagi ke Seringai, terus ke Aura Kasih. Aura Kasih terus ke BAG, kalau dulu pernah dengar ada satu band yang aduh aku tahu. Iya, pokoknya itu ada itu band BAG, terus waktu itu ke Armada juga. Armada nggak lama, 6 bulan. Semua ya. Dari Armada itu saya ke Marcel. Marcel Sihaan. Dari Marcel Sihaan saya ke Vikisu, balik lagi ke Marcel, ke Seringai, terus ke Ada Band. Dan waktu itu kemarin tahun lalu sempat masih bantu-bantu Seringai juga kalau roadman-nya lagi nggak bisa gitu. Kayak gitu sampai sekarang udah mau 3 tahun di Ada Band gitu. Berarti memang Ada Band nyaman lah ya sama Mas Dawo ini. Tapi 20 tahun berarti itu kan kurang lebih 20 tahun. Ada perbedaan gak sih trennya mungkin? Apakah kalau dulu kan memang lebih sering ya? Apa gimana tuh? Gini, kalau zaman sekarang kan ya teknologi lah ya. Maksudnya udah ada untuk komunikasi pun lebih lancar. Kan. Kalau zaman dulu tuh kan cuman ada telepon SMS. Kayak saya mesti koordinasi sama vendor di luar kota, ya cuman bayar telepon apa SMS doang kan, nggak jelas. Jadi mau lihat alatnya yang disediakan apa aja mas, dikasih listnya. Oke, saya udah setujuin, begitu sampai kotanya alatnya beda. Ya kayak gitu-gitu. Ya karena jadi lebih sepaneng sih kalau zaman dulu karena nggak ada teknologi itu. Nggak bisa nge-share. Email aja susah. Benar. Nggak semua IO punya email yang proper pada saat itu. Kayak gitu. Tapi sosmed jadinya jam 3 malam pun ada yang ngubungin. Karena saking praktisnya ya. Betul, kayak gitu-gitu. Tapi kalau jumlah ininya apa? Performnya. Jumlah performnya mungkin kalau sekarang itu lebih banyak ya, bisa lebih banyak, lebih praktis. Itu juga tadi karena sekarang udah banyak pesawat airlines ya, udah banyak airlines murah istilahnya. Kalau zaman dulu tuh airlines masih mahal. Jadi untuk ngebawa satu rombongan band atau satu rombongan artis itu kadang IO suka keberatan. Jadi mereka prefer udah naik bis aja deh mas gitu. Untuk bis itu kan kita butuh waktu berhari-hari tuh. Kalau misalnya kita mau nyampe kota mana, untuk naik bisnya kita mesti ya minimal nyediain waktu 2 hari lah untuk perjalanan dan untuk istirahat gitu kan. Sementara kalau pesawat kan berangkat hari H pun bisa. Benar. Gitu. Jadi untuk performnya mungkin lebih banyak di saat-saat sekarang gitu dibanding zaman dulu. Kalau deal-dealan bareng itu misalnya klien maunya ini, band maunya ini, itu ribet gak sih? Itu jadi pekerjaan si road manager ini job desk-nya sebenarnya semuanya sama. Jadi template lah istilahnya, template. Ini musik gini. Problem yang dihadapin pun sama. Template. Mungkin kebanyakan masalah teknis. Nah, cuman masalahnya adalah biasanya itu tadi karakter manusia kan beda-beda, ya kan? Jadi begitu ketemu klien yang asik, ya asik. Kalau ketemu klien yang cerewet, nah puyeng kita. Ya kan, maunya begini. Nah, tugas paling susah dari road manager adalah mengambil keputusan yang win-win solution, tapi tidak terlihat memberatkan gitu loh. Maksudnya jadi kayak si klien minta artisnya nyanyi lagu ini dong mas, sementara si artisnya nggak mau gue lagu ini ya, jangan lagu ini, udah lagu lama apa segala macam. Kita kan mau promo lagu baru. Ya kita harus mikirin gimana caranya ngomongnya ke si artis dan ngomongnya ke si klien, ngambil jalan tengahnya gitu. Jadi supaya si artis kita ini tetap istilahnya nggak ada namanya jelek lah. Sini nggak mau lah, udah nggak usah panggil artis itu lagi lah, ribet gitu kayak gitu ya kan. Jadi kita menjaga kelangsungan hidup si artisnya juga supaya dipanggil lagi gitu. Repeat order. Bilang nggak dibilang banyak mau, banyak ininya gitu kan. Jadi memang harus nyari jalan tengah. Tadi yang kan mungkin yang salah satunya itu riders, ternyata riders tuh awalnya aku kira ini ya bohongan gitu, karena kadang ada yang aneh-aneh, ternyata beneran ada. Tapi emang memang seaneh itu nggak sih? Ada yang minta sampai spesifik, misalnya susu produk ini 2 karton, emang spesifik ada beberapa artis atau band yang mintanya aneh-aneh ada. Tapi makanya itu tadi, gue selama 20 tahun ini kalau misalnya di hire sama band atau artis, misalkan si manajemennya nelpon nih, wah lu kalau jadi buat road manager buat si A ini mau nggak? Yang pertama kali gue tanya ke mereka adalah
gue minta lihat ridersnya. Kalau ridersnya aneh-aneh, gue gak mau. Karena nanti repot Karena repot di gue, asli repot di gue sih. boleh nggak sih? Yang paling aneh, gak usah disebutin mereka atau ini deh, yang paling aneh gitu, mintanya apa gitu. Pernah waktu itu ada satu solois lah ya, gue sebut solois aja gue sebut solois. Oke, solois yang minta di ruang gantinya ada tempat tidur. Supaya kalau dia capek, dia bisa istirahat. Kan nggak semuanya bisa mengakomodir ya, maksudnya ya bisa aja kan lu pakai sofa lah tidur, maksudnya kan nggak ya kayak di gor gitu, masa lu minta sofa tempat tidur. Apalagi kan kalau band banyak ya. Betul. Terus ada yang juga minta mobil Alphard, tapi dijemputnya gitu. Mobil Alphard sih it's okay menurut gua itu nggak apa-apa, cuman dia mobil Alphard yang ada sekatnya, yang antara driver sama penumpangnya nggak bisa ngobrol. Kan nggak semua, gitu. Ya kan nggak semua Alphard punya begitu kan. Mau nggak mau kita harus sewa yang Alphard yang custom atau Alphard yang memang khusus gitu kan. Kayak gitu-gitu. Dari hal yang paling simple itu gue lihat kalau misalnya terlalu wah ini kayaknya akan repot nih gue gitu. Jadi daripada gue ngabisin waktu hanya untuk mikirin kayak beginian, ini nggak usah gue ambil. Gitu. Jadi gue ini udah kelihatan nih repotnya kayak apa. Jadi mendingan gue cari yang ridersnya simple-simple aja, istilah kata bisa dibeli di ya kan, jajanan-jajanan yang bisa di walaupun produk spesifik tapi kalau minimarket lah, kalau ininya gampang. Tapi kalau tur puluhan kota itu masih zaman gak sih? Aku kayaknya sekarang lihat banyaknya nggak cuma sih ya, banyaknya tuh ya langsung festival gitu. Iya, kalau sekarang sih udah jarang, udah hampir tidak ada, karena itu tadi biasanya kalau yang pengalaman gue ya sendiri ya, kalau yang berani ngelakuin tur puluhan kota itu hanya brand rokok. Brand gitu. Kalau di sini kan sekarang agak susah untuk brand rokok untuk masuk kayak gitu kan. Jadi mau nggak mau ya mereka hanya bikin satu event atau misalkan 5 titik aja, nggak mungkin sampai puluhan, udah nggak kayak zaman dulu sih. Gitu. Nah ini mungkin kalau misalnya tadi vokalis juga ya, The Authentics, yang sekarang yang lebih aktif berarti Authentics daripada Jun Van Guangfu. Nah kalau misalnya The Authentics tour gitu yang ngurusin Mas Dawo juga. Enggak, jadi ada satu orang juga yang kita hire. Cuman jatuhnya kadang gini. Gue kadang greget ya. Itu. Lu harusnya karena kadang profesional gitu. Kadang suka misalkan di grup dia ngasih tahu apa gini-gini. Suka gue japri, jangan lupa ininya. Oh iya om, sorry. tapi japri gitu kan, biar gak menjatuhkan. Iya gitu, betul. Kayak sekalian ngajarin lah ya. Betul, jadi kayak misal kemarin kayak Jun Van Guangfu kan reunian di 90s Festival itulah, Festival 90s. Ya si manajernya ini kan, road manager ini kebetulan teman kita juga, teman yang dulu sempat jadi manajer Jun Van Guangfu, cuman dia resign. Terus akhirnya kita, bantuin lagi, ayo gitu. Nah itu berapa kali kayak gitu, jadi dia ngasih gini-gini, nih ada yang belum, kayak gregetan sendiri gitu kan. Jadi gue japrin aja, ininya tanyain, lu bilang sama si panitianya gini-gini. Kayak jadi gitu. Inilah ya. Jadi kayak ngajarin juga. Jadi kerja lagi sih gitu. Nah ini ada dua tadi, ada Jun Van Guangfu sama The Authentics. Tapi kayaknya dua-duanya sama-sama genrenya itu ska. Apa nih bedanya? Jadi kalau si Jun Van Guangfu itu skanya lebih condongnya ke ska punk ya. Jadi dia genre ska yang udah terinfluence dengan punk rock gitu. Jadi penuh dengan distorsi. Kalau di Authentics ini musik-musik skanya lebih simpel lah, lebih sesuai umur saya aja. lebih si listening kalau kita bilangnya, lebih si listening aja. Jadi lebih di kuping lebih enak lah. Bukan lebih enak, lebih bersahabat istilahnya. Jadi segala macam usia bisa denger gitu. Kalau Jun Van Guangfu kan segmented, jadi nggak semua orang dengernya langsung masuk gitu, kayak gitu. Tapi Jun Van Guangfu tadi dibilangnya hiatus lah. Hiatus. Jadi gimana tuh hiatus tuh? Hiatus jadi semenjak yang kita hiatus tahun 2004 itu,
emang kita tidak pernah menyatakan bubar gitu. Jadi mereka Istirahat lah ya. berjalan masing-masing aja. Waktu itu emang kebetulan kita semua lagi pada kuliah tuh. Oh masih kuliah? Ya masih kuliah. Jadi kuliahnya pada terbengkalai semua. Jadi kita ada yang nerusin kuliah, ada yang ini merasuk. Gue juga nerusin kuliah. Yang waktu itu gue cuti malah 2 tahun hitungannya. Kasihkan ngeband ya kan, dapat duit. Dapat duit dari hobi gitu kan awalnya. Makanya jadi waktu itu ya udahlah gue kuliah lagi deh gitu. Nerusin yang seenggaknya orang tua bangga lah ini anaknya lulus juga akhirnya gitu kan. Iya, apalagi itu udah tanggung jawab kan ya. Betul, udah setengah jalan gitu. Makanya jadi ya udah waktu itu karena kayak gitu jadi nerusin masing-masing. Ya udah akhirnya nggak diterusin gitu. Tapi kita tidak menyatakan bubar sampai akhirnya banyak tuh dari tahun 2000 sebelum pandemi tuh. Kita banyak ditawarin untuk reunian gitu. Cuman pada saat itu emang belum ini ya, belum ada chemistry-nya lagi kali. Jadi untuk ketemunya pun susah gitu. Jadi karena ya itu tadi masing-masing udah punya profesi beda-beda gitu. Yang ngeband tuh cuma tinggal gue sama gitaris gue gitu. Sisanya mah udah nggak ngeband. Tapi bukannya sempat ini aku soto aja. Tapi bukannya sempat John Van Gang Futu juga semuanya ke Authentics apa enggak sebagian? Cuman 3. Oh 3. 3 orang. Dan itu juga si Zendi yang main saxophone sama Ucok yang tadinya main trompet di John Van Gang Fu pindah ke Authentics tuh jadi main trombon. Tapi awalnya juga mereka bukan orang pertama yang di Authentics. Jadi setelah kita kurang nih pemain brassnya ya udah kita udah kenalan nih. Udah kenalan. Kebetulan dia tanya masih main musik gak? Masih. Ya udah ikut gitu. Oh berarti John Van Gang Fu tuh tahun berapa tuh? Tahun 96 sampai ya terakhir 2004 deh itu. Berarti emang John Van Gang Fu dulu baru. Betul. 2005. Si Authentics 2005. Berbarengan. Berarti sekalian sama itu tuh. Iya, profesi gue nge-road manager juga itu gitu. Gimana tuh ngimbangin ya? Ya itu tadi karena gue tidak ada keharusan untuk datang ke kantor ya. Maksudnya kayak karyawan, kalau karyawan gue tiap hari harus ngabsen datang ke kantor. Kayak siapa ya karyawan ya? Kayak siapa ya? Itulah gitu. Jadi gue ada banyak waktu luang lah di hari biasa. Gitu. Jadi di hari biasa tuh gue banyak punya waktu luang untuk ya istilahnya macam-macam sih kegiatan-kegiatan lain gitu. Berarti kalau misalnya nih untuk beberapa band manggung terdekat ada nggak sih? Terdekat. Kalau antara John Van Gang Fu sama Authentics gitu. Kalau John Van Gang Fu kebetulan belum ada. Banyak yang nawarin. Tapi budgetnya nggak masuk. untuk bikin reuni lagi untuk susah ya. Reuni. Jadi karena ya ini gue cerita sedikit. Jadi waktu terakhir kita main di reuni festival itu, festival 90s itu kan bulan Agustus. Itu saya woro-woronya dari bulan Januari Februari. Woro-woroin ke anak-anak. 7 bulan berarti. Woro-woroin ke anak-anaknya. Baru woro-woro. Abis itu ngumpulin latihan. Itu setengah mati ngumpulin latihannya. Karena itu tadi wah gue nggak bisa. Yang ini bisa, yang ini nggak bisa gitu. Jadi agak susah tuh. Sementara kan konsepnya emang reuni kan. Mau nggak mau kita harus ngumpulin personil yang emang waktu itu tergabung ya kita pakai itu lagi gitu. Tapi memang maaf ya kalau misalnya agak pribadi. Tapi emang bukan bubar ya. Ininya emang baik-baik aja. Baik-baik aja. Jadi itu karena kenapa sih memang kok susah banget gitu jadwal gitu. Apakah kesibukan personil lain emang? Kesibukan masing-masing. Jadi ya kayak ada yang udah jadi bos lah istilahnya udah jadi bos ya kan. Kayaknya lebih cuan kali ya. Ngapain gue ngeband gitu. Bener kan. Cuma ini doang hobi aja. Ya ada jadi bos, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter gigi. Dokter gigi. Dokter. Kayak gitu jadi ya kayak gitu. Jadi mungkin ya kesibukan mereka masing-masing jadi agak susah gitu kan. Apalagi ada satu orang yang emang di luar kota. Kayak si Ucok itu di luar kota, dia tinggal di Bali domisili. Jadi untuk ke Jakarta lagi agak susah. Pantesan itunya deal-dealannya susah ya karena harus dari Bali itu. Betul. Kayak gitu. Kalau Authentics ada manggung nggak? Manggung di Indonesia Mods Mayday di Bandung. Jadi kan kalau kemarin ada Jakarta Mods Mayday, di Bandung juga ada, tapi mereka tidak menyebut Bandung Mods Mayday, jadi menyebutnya Indonesia Mods Mayday. Ini aku juga baru tahu ya, jadi agak kesotoyanku Mods itu apa sih mungkin itu sebuah apa tuh? Jadi itu lebih kepada kultur. Gimana? Itu yang dengerin ska apa gimana? Macam-macam. Jadi di Mods itu kultur yang dibawa dari Inggris. Kalau dijelasin di sini akan makan waktu banyak. Jadi mendingan belajar sejarah ya. Di Google sendiri aja Mods itu seperti apa. Tapi yang pasti salah satu musik yang didengerin sama
kultur mods itu ya ska juga. Gitu. Masih masuk anak culture. Ya mungkin kali ya. Kalau sekarang mungkin jadi anak skena. Kita nyebut anak skena ya. Tapi biasanya mungkin tadi yang mods media itu juga identik dengan Vespa kan. Betul. Salah satunya itu. Kendaraan sih? Apa mungkin memang dari sejarah tadi itu yang dijelasin? Enggak, kalau di Inggris itu kan itu kan dibawa dari Inggris budayanya. Jadi si budayanya ini di sana itu mereka semuanya tuh yang kan pekerja, mereka rata-rata pekerja kasar ya, buruh. Jadi mereka tuh kendaraan sehari-hari kadang naik skuter itu. Cuman kalau di sana dulu lebih banyak Lambretta. Sementara Lambretta itu di sini kan populasinya sedikit, lebih banyak Vespa. Jadi kan yang dipakai Vespa. Seperti itu. Memang itu udah melekat dari dulu. Betul. Ya. Betul. Jadi sebenarnya si mods itu sendiri bukan acara anak Vespa, tapi lebih ke kulturnya gitu. Yang dimana di situ ada musiknya, ada fashion, ada lifestyle, ada skuternya juga kayak gitu-gitu. Jadi nggak cuma acara Vespa doang. Yang kemarin mods media kemarin ikut nggak? Kebetulan saya lagi dinas tugas luar kota. Jadi di Tasik. Di Tasik ya. Di Tasik baru kemarin pulang. Mana nih oleh-oleh? Apa sih oleh-oleh? Nggak tahu sih. Tapi ini nggak sih? Apa kalau mods media itu ngapain sih? Karena aku ngeliatnya touring aja ya. Tapi jadi, ada acara apa aja sih selain itu? Apakah biasanya itu tadi. Jadi ada panggung ya, acara musik ya. Acara musiknya dia ada panggung, ada segala macam. Terus ada riding barengnya, yang misalnya dari satu titik A ke venue-nya. Jadi misalkan kita meeting point di sini, nanti kita riding bareng sampai ke venue-nya tempat acara. Berlangsung di tempat acara pun macam-macam ada booth yang berhubungan dengan si kultur mods itu sendiri kan. Misalkan boothnya si yang berhubungan dengan fashionnya gitu atau kayak gitu-gitu juga di situ juga banyak activity-activity yang bisa baju gabung-gabung berhubungan sama si modsnya gitu. Tapi kalau Vespa Matic diajak nggak? Sebenarnya nggak masalah. Jadi yang itu tadi karena sebenarnya bukan lebih ke acara Vespa sih. Jadi lebih kepada lifestyle-nya gitu. Jadi emang yang penting jiwanya mods gitu. Nggak masalah kendaraannya apa. Berarti nggak ada ini kan? Nggak ada diskriminasi. Nggak ada sebenarnya nggak ada. Nggak harus ada pakemnya. Lu mesti naik Vespa ke situ nggak? Lalu terakhir nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Naik ini. Terakhir gue bawa mobil ke sana. Kalau mobil masih masih beda gitu. Kalau aku tetap bawa. Ya nggak masalah. Paling cuman nggak ada parkir khususnya gitu. Kalau biasanya kalau bawa Vespa atau bawa Lambretta, lu bisa masuk ke tempat acara ada parkir khususnya gitu. Kalau lo bawa motor yang Matic yang biasa kan lu parkir motor aja biasa gitu. Aduh nyebut merek lagi maaf ya. Bu produser. Motor Matic. Ya motor Matic. Soalnya motorku sendiri. Kalau misalnya tadi kan ya gitu kan karena bikin mods tadi, bikin acara pernah jadi panitia nggak sih? Enggak ya. Kebetulan karena kan mungkin mirip ya gitu. Ngurusinnya karena gue datang ke situ mau menikmati acara. Either mau manggung atau menikmati acara gitu. Tapi aman nih dah persiapan nanti. Persiapan aman. Jadi kita udah kebetulan juga si Authentic sini kan lagi mau ngeluarin EP. Jadi album. Boleh dong. Mini album. Jadi kita lebih mungkin ada sekitar 6 lagu. Nah, kebetulan besok di Bandung ini kita mau launching satu single juga yang ini belum pernah dibawain nih. Gitu. Jadi kita bawain langsung di hari itu. Gitu. Kalau keluar itunya kapan? Kalau nggak ada halangan sih mungkin sekarang bulan apa? Juni ya. Mau masuk Juni ya. Juli lah paling. Juli. Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan ya. Nah, kalau misalnya itu bisa kali. Mungkin kita ada program lain ya. Betul. Namanya Arisan. Boleh. Itu boleh tuh kita nanti. Boleh. Mungkin kita nyanyiin beberapa lagu gitu kan. Oke, ditunggu undangan ya. Siap. Nanti sama ini jadi kayaknya kenal nih sama. Nah kalau misalnya ini sih opini pribadiku ya, anak ska mungkin ya spesifiknya itu aku ngerasanya mereka eksklusif gitu ya. Mungkin memisahkan diri dari tren-tren musik pada umumnya gimana sih? Apa mungkin mereka malah ya itu aja bukan asik sendiri in a bad way ya, tapi ya gitu punya komunitas sendiri. Iya karena biasanya kalau yang kita nyebutnya apa ya? Kalau yang penikmat ska ini kan ada istilahnya root boys dan root girls gitu. Jadi root boys itu buat yang cowok-cowok, buat root girls buat yang cewek-cewek. Biasanya kalau mereka itu die hard fans, bukan die hard fans, die hard listener. Jadi lebih kepada
ya mungkin mereka dengarkan lagu-lagu yang lain, tapi hidup gue di sini nih. Hidup gue nyambung nih sama kulturnya, hidup gue nyambung sama musiknya. Bukan sekedar hobi ya, bukan tapi sekedar memang hobi, udah hidup lagi. emang gue menjalani gaya hidupnya gitu. Jadi si lifestyle ini dari mulai si kultur mods itu sendiri, kultur skinhead dan lain-lain gitu. Jadi mereka di situ gue di sini deh, lebih nyaman di sini karena orang-orangnya untuk ngobrolnya lebih nyambung apa segala macam. Jadi bukan zona nyaman tapi lebih kepada lifestyle gue di sini nih, gue cocok sama lifestyle ini gitu. Jadi gue mungkin bisa dengerin musik lain atau ya di luar genrenya gitu, tapi nggak terlalu fokus ke sana gitu. Kalau band ska itu ada yang manggung di festival-festival gitu nggak sih, Mas? Ada sih beberapa yang Tipe kayak X kali ya. Kalau tip X sih lebih cakupannya lebih luas gitu. Iya. Mungkin kalau festival ada beberapa teman kayak Monkey Boots itu beberapa kali sering manggung di festival gitu juga kayak gitu-gitu. Ya aku sebenarnya kurang ini, cuma memang ada temanku, teman kantor itu yang anaknya udah mods banget. Kemarin juga ikut. Gitu. Ya, makanya aku tahu acara itu tuh Yeah. gara-gara dia ikut. Tapi ada nggak rencana mungkin Authentics mau ke festival Ada musik rencana mah ada. Kayak kemarin. Synchronize Pesta Iya Pora kemarin gitu. sih udah nyenggol-nyenggol Ucup tuh. Oh iya, kan. Ucup juga pernah kesini. Iya makanya tuh kemarin udah bilang Cup, ayolah Cup gitu kan. Ya kali kalau Ucup nonton ya kan. bener. Cup ya kan, otentik Cup. Boleh kan ya. Berarti kalau Pesta Pora bisa kapan ya? Tapi masih suka festival-festival gitu gak sih? Iya, yang kemarin beberapa artis yang gue pegang ya main di acara Festa Pora juga, di Synchronize juga kayak gitu-gitu. Oh tapi ini ya sebagai ini apa? Kerja di situ. Road kerja jadi road manager gitu. Enggak, bukan pengunjung ya. Berarti dapat ini dong. Dapat. Oke, mungkin dari Aira tadi kenapa awalnya anak band tadi kan? Akhirnya menjadi seorang road tour manager. Tapi kan awalnya berhenti band kan karena kuliah kan. Tapi mungkin setelah beres kenapa nggak lanjut band? Kenapa dua-duanya gitu? Itu tadi yang gue bilang. Jadi passion gue di musik masih, tapi bukan sebagai performer. Jadi gue lebih suka dengan tata pertunjukannya nih. Kok ini bisa lampunya bisa kayak gini ya? Iya. Kok bisa si soundnya bisa kayak gini ya gitu. Jadi lebih tertarik persiapan di balik itu gitu, persiapan di balik eventnya untuk bisa terjadi suatu eventnya kayak gitu. Gue lebih tertarik waktu itu pada saat itu tertarik kayak gitu kan. Terus ternyata nggak gampang. jadi challenging buat gue gitu. Jadi wah ini gue harus ini. Jadi pada saat gue menjalankan kerjaan itu ternyata anak band tinggal terima beres ya. Kayak gitu kasarnya seperti itu. Kasarnya terima seperti itu. Ternyata anak band udah tinggal terima beres, tinggal manggung aja. Ini iya, kan sound check gitu doang paling gitu kan. Cuman lu nggak tahu di balik itu banyak orang yang terlibat untuk suatu event gitu. Kayak gitu-gitu yang bikin gue jadi tertarik gitu. Apa aja tuh Mas yang dipelajari? Apakah sampai merek-merek gitu mungkin produk-produk speaker atau segala macam apa aja sih dipelajari utama di road itu emang manager? Menjadi suatu yang ini ya salah satu job desk-nya. Jadi lu juga harus seenggaknya ngerti teknis lah. Jadi kalau ini dicolok ke sini akan jadi apa? Produk merek-merek pun juga kita seenggaknya harus update juga. Walaupun kita mungkin nggak yang mendalami, tapi kita seenggaknya harus ngerti proses dari sound di panggung sampai soundnya keluar itu lewatnya mana aja. Itu kita harus tahu. Jadi emang harus anak musik juga ya minimal. Minimal anak musik ya. Anak musik itu jadi satu tambahan ya. Jadi misalkan lu udah ngerti sound, jadi mau nggak mau ya lu pasti tahu gitu. Kalau misalnya emang bukan dari bidang musik, lu harus ya seenggaknya mempelajari lah gitu. Kalau kerja gitu Mas Dawo sendiri, kalau road manager ya mungkin itu berapa orang sih gimana? Road managernya satu orang? Road manager satu, jadi kita istilahnya kalau road manager itu kalau di lapangan itu komandannya. Jadi saya korlap ya, komandannya. Jadi si artis, misalkan artisnya band gitu, kayak yang sering saya bawakan band, artisnya 5 orang. Tim produksinya nih termasuk saya misalkan ada 12 orang, berarti total 17 kan. Yaitu semua keputusan ada di tangan saya gitu, di tangan gue. Jadi event artis pun sebenarnya
harus ngikut apa yang gue putuskan gitu. Iya. Nggak bisa dia ngambil keputusan berdasarkan mereka sendiri. Tetap harus ada keputusan dari Karena satu pintu. ada kemauan klien Betul, juga kan. kayak gitu. Nah ini mungkin tadi sudah cukup banyak, road manager, musisi juga. Ini ada lagi nih gudang pub rocker. Nah itu apa tuh? Kalau Si gudang pub rocker ini jadi apa ya? Lebih kepada, jadi gue kan selama gue ngeband dan jadi road manager itu kan gue tuh suka mengumpulkan barang-barang yang memorabilia. Jadi kayak koleksi gitu. merchandise, terus iya. apapun itu yang berhubungan sama si band-bandnya, atau misalkan gue suka nonton film, gue beli posternya atau beli ini. Dan lama-lama ya kayak gitulah. Barang-barang memorabilia ataupun merchandise kayak gitu. Nah, itu ternyata numpuk di rumah gue. Malah jadi kayak apa tuh namanya? Hoarding itu ya gitu. Iya, jadi kayak hoarding disorder gitu. Iya, itu kan. Tapi memang ada nilainya. ada nilainya. Jadi dibuang ternyata sayang gitu kan. Jadi kayak misalkan kayak tiket nih. Kalau zaman dulu kan tiketnya bener-bener bentuknya misalkan kayak gue pernah nonton konser Randy MC di Jakarta. Dia bentuknya tiket panjang gitu, tiket panjang. Ada gambarnya, ada gambar personilnya, ada segala macam. Itu kan sekarang udah nggak ada kayak begitu. Sekarang gelang. Iya kan? Sama barcode. Nah, itu. QR code. Itu nilainya, nilai historisnya yang gue kumpulin kayak gitu-gitu kan. Dan ternyata ada aja yang nanya, itu dijual nggak? Oh, ya mungkin karena udah ini kayak berapa tahun gitu, belasan tahun. Kayak misalnya gue punya poster, waktu itu gue punya poster launching Seringai pertama kali, Seringai launching album. Iya sih itu kalau untuk dan kebetulan die hard fans. Kebetulan gue punya 3. Ada orang yang berani bayar gitu. Itu dijual nggak? Gue bayarin. Gue nggak jual, itu buat nggak apa-apa. Gue bayar, lu sebut harga aja berapa ntar gue beli. Kayak gitu. Berarti bukan Mas Dawo mengeksploitasi, tapi justru malah kolektornya ya. Jadi mau nggak mau, ya udahlah. Gue di rumah kebetulan ada satu ruangan kurang lebih segede studio inilah. Gue taruh di situ semua, gue pajang selayaknya sebuah toko. Jadi kayak museum aja sih sebenarnya. Jadi tapi tapi kalau emang lo berani sebut aja harga. Kalau cocok gue turunin, kalau enggak. Kayak gitu. Nah itu gudang pub rocker. Gitu. Itu di mana tuh? Di rumah gue di Pondokopi. Jadi ke situ pun harus dengan appointment, nggak bisa langsung datang. Ya kan kalau gue nggak di rumah gimana? Karena rumah sendiri ya, aku nggak bisa nge-share juga rumahnya. Ya itu mah lebih bikin appointment aja lah nanti kalau gitu. Sekarang ada nggak sih yang beberapa kali akhirnya di Mas Dawo tolak gitu tawarannya? Ada, kayak misalkan beberapa kayak kaos. Gue pernah punya kaos band, ada band Bandung kayak gitu-gitu atau band Jakarta, yang bandnya udah bubar. Bandnya udah bubar. Dan di kaos itu ada tanda tangannya. Iya sih. Itu gue nostalgianya ya, maksudnya untuk dapetin si tanda tangannya itu aja udah susah gitu. Dan sekarang bandnya udah nggak ada. Udah nggak ada harganya sih itu. Itu makanya itu kan kayak gitu-gitu yang nilai historis sebenarnya gitu. Cuman ya kalau ternyata berani bayar tinggi ya kenapa tidak gitu kan. Kalau misalnya berani bayar tinggi berarti kan dia juga die hard fans mungkin. Betul, kan ya. Jadi gitu-gitu. Walaupun diserahkan memang dia bakal simpen dengan baik, bukan dijual lagi. Betul, kayak gitu-gitulah. Kalau yang paling ini selain itu mungkin ada nggak yang paling dikenang gitu? Beberapa sih ada kayak, jadi kayak zaman dulu nih, zaman kita masih belum ada sosmed. Gue pernah beberapa kali nulis surat ke zamannya surat ya, belum email, belum ada email. Surat ke musisi luar. Jadi ada beberapa musisi luar yang gue tulis surat, gue bilang gue ngefans nih gini, gue punya album lo gini. Sampai gue kirimin foto yang berbentuk di print ya, maksudnya dicetak, di afdruk, bahasanya di afdruk. Gue kirimin ke mereka nih, gue punya album ini gue kasih mereka. Itu sampai gue lupa kalau gue udah pernah ngirim, tiba-tiba misalkan setahun kemudian dibalas. Dibalas dikirim lagi. Jadi dikirim lagi produknya mereka, misalkan wah lu ternyata gue baru tahu di Indonesia ada negara kayak gitu ada yang ngefans kayak gitu. Ternyata lu sangat apresiatif, oke kita kasih kaosnya. Kita kasih. Nah itu kayak gitu-gitu, dan sementara bandnya udah bubar. Terus atau enggak penyanyinya udah nggak ada, udah meninggal gitu-gitu. Kayak gitu. Berarti suratnya dibuka tuh di gudang? Dibuka di gudang. Ada beberapa yang udah saya frame, ada beberapa yang belum gitu. Iya sih, itu kalau nggak tahu ceritanya kan mungkin cuma surat biasa ya. Betul, tapi kan nilai historisnya itu. Benar. Gitu, nggak bisa digantikan. Ini deh pertanyaan biar
kayak orang-orang serius gitu ya. Nah, Mas Dawo selama menjalani sebagai mungkin di bidang musik gitu ya, udah gimana sih lihat perkembangan musik Indonesia sekarang? Ya bagus sih, maksudnya dengan adanya teknologi ini banyak kayak platform musik kan, jadi sekarang sarananya lebih banyak gitu, fasilitasnya lebih banyak dan banyak yang free juga gitu kan, kayak lo mau ngupload di YouTube apa segala macam bisa aja kan. Jadi beda lah sama zaman gua waktu awal-awal ngeband itu kan susah untuk promo, ya lu bener-bener harus ngandelin si label rekamannya gitu. Untuk promosi lu mesti kesana, mesti ngikutin lah jadwalnya mereka. Sementara kalau sekarang upload aja, tinggal upload aja gitu kan, lebih mudah lah, lebih ini. Tapi mungkin ada sisi negatif, bukan sisi negatif, jadi ada kekurangannya juga. Jadi karena dengan adanya kayak begitu, gua ngelihatnya kok kayak kualitas musiknya jadi menurun. Buat gue pribadi ya. Mungkin karena saking banyaknya bisa upload gitu kali ya. Iya, jadi lu bikin musik dikit, naikin. Terus jadi kualitas soundnya gak disaring gitu. Kualitas soundnya jadi kalau lu dengerin misalkan ya, biasanya kan kita dengerin paling pakai handphone kan. Begitu disambung ke speaker, ternyata begini. Kualitas soundnya biasa aja gitu. Ya kan kayak gitu-gitu. Karena kan gue juga ya ngerti teknis juga kan. Maksudnya jadi ini kok ya kayak menurun aja kualitasnya gitu. Sementara kalau zaman dulu kan kalau dengerin lagu-lagu, istilahnya ini bukan saya pembelaan diri ya, maksudnya lebih ke ngedengerin musik-musik zaman dulu lebih long lasting, istilahnya lebih teringat ya. Kalau ini cepet ya trennya gitu. Cepet tren-trennya cepet banget. Jadi sampai nggak tahu. Saya kalau dengerin musik-musik yang sekarang nih kan, anak saya kan istilahnya gen alpha ya. Anak saya yang paling kecil gen alpha nih. Jadi udah kalau dengerin musik, ini apa lagi nih. Baru lagi. Iya. Terus begitu ditanya yang kemarin, yang bulan lalu kamu dengerin apa? Lagunya gimana? Itu apa ya? Ayo lupa aku ya. Nah dia sendiri aja lupa. Iya. Mungkin tadi ya efek medsos itu ya. Iya karena betul. Saking banyak gitu. cepetnya. Kalau dari ska sendiri? Kalau ska dari dulu begitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Maksudnya bukan begitu-gitu aja, tapi lebih ke ya itu tadi, karena komunitasnya lebih ini ya, lebih ngerangkul ya, istilahnya lebih rapat lah. Segmented lah ya. Segmented. Jadi kita di situ saling support. Saling support. Jadi musiknya pun berkembangnya nggak terlalu yang nyebrang banget. Jadi kita masih satu route. Misalnya kita mau nyambung ke genre lain pun kita ada jembatannya gitu misalkan. Jadi nggak langsung tiba-tiba jadi band pop gitu, nggak bisa. Iya benar. Nah boleh dong kalau mungkin ada ska yang direkomendasikan gitu. Tadi kan ada autentik sih band sendiri. Mungkin ada yang lagi mungkin berpotensi atau bagus nih kira-kira menurut Mas Dawo gitu. Banyak sih kalau kebetulan saya gabung di komunitas Ska Revolution. Jadi itu sebenarnya band banyak band lamanya, band lama yang dulu eksis di tahun 90-an akhir dan awal 2000-an. Itu kita bikin beberapa, kemarin udah ngeluarin satu kompilasi, terus sekarang mau ngeluarin satu kompilasi lagi juga yang masih berjalan, dan kita pun bikin event-event kolektif yang kita bikin sendiri untuk supaya memperkenalkan ke generasi sekarang kalau ada loh band ska, juga ada loh genre lain di luar genre yang kalian dengerin gitu. Jadi supaya ini belajar juga dengerin lah gini kayak gitu. Jadi kalau band lokal, kalau saya sebut satu-satu banyak banget gitu. Nanti ada yang nggak disebut malah ini itu dia makanya. Jadi saya sebutnya kita ada komunitasnya boleh. Ska Revolution, juga bisa dilihat di Instagram itu ada tuh. Instagram ada Ska Revolution. Jadi di situ ada beberapa band yang emang ya cukup promising juga. Yang mungkin nanti biar para anak anak skars anak pecinta ska atau anak mods bisa nyaring-nyaring sendiri lah kalau dari Ska Revolution tadi gitu kan. Ini kalau misalnya mungkin soal gimana mencari uangnya sebagai seorang musisi gitu ya, royalti itu gimana sih kalau ini masih ini nggak sih Mas, kan autentik juga ini kan? Iya. Gimana tuh? Ini pro kontra ya. Royalti di Indonesia tuh udah gimana, kira-kira udah cukup belum? Belum. Langsung ya. Aku belum ada jeda langsung belum. Gitu. Jadi gini. Gue punya sepupu. Dia tinggal di Amerika. Kebetulan dia itu blasteran. Jadi ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Amerika. Dia dari kecil tinggal di sana. Suatu waktu dia datang ke sini. Datanglah ke Indonesia.
ketemu gue sebagai waktu itu masih jadi personilnya Junfan Gangfu. Oh, masih aktif lah istilahnya, masih Masih aktif. 2000-an gitu Junfan lah ya. Gangfu itu masih aktif. Terus ditanya, lu nggak jadi musisi? Iya gitu. Udah berapa album? 2 album. Wih, udah punya ini dong lo, punya apa namanya? Mansion. Ini. Udah punya rumah Iya, mewah lah rumah kalau di mewah luar mansion. negeri. Mansion? Enggak ada. Hah? Terus lo punya apa? Mobil paling. Cuman punya mobil katanya. Dia kaget dengan kayak gitu kan. Karena di Amerika lo punya 2 album, lo udah punya mansion. Saking ini Lo punya 1 album aja lo udah bisa punya rumah di Beverly Hills gitu. Kayak gitulah istilahnya, kasarnya seperti itu. Jadi ini betapa kesenjangan sosial. kesenjangan royalti. Kesenjangan royalti. Kesenjangan royalti. Kayak gitu. Jadi ya mungkin karena di sana diurus dengan baik dan ada serikatnya lah istilahnya. Jadi kalau di sana tuh ada kayak serikat buruh lah di sana. Jadi lu punya standarisasi untuk royaltinya. Ada yang ini kan untuk bahkan untuk fee-nya lu nggak bisa di bawah standar. Sementara kalau di Indonesia lu bisa kompromi. Iya. Gitu. Kalau misalnya yang baru-baru kan ya udah deh kan gitu ya. Yang penting manggung deh gitu kan. Kalau di sana nggak bisa, lu harus ada standar fee-nya gitu, ada platform bawahnya. Berarti mostly kalau paling banyak mungkin dari manggung kali ya kalau pencarian dari musisi. Betul. Kalau di Indonesia paling mau nggak mau ya off air, acara off air, manggung gitu. Kalau dari royalti kayaknya belum bisa hidup. Atau enggak kalau misalnya belum ada manggung jadi road manager mungkin. Betul. Jangan ntar posisinya jangan bener. Udah gini aja, band lo kalau nggak punya road manager gue roadin. Kalau mungkin ada musisi-musisi gitu ya mau hire ini road manager nih udah pengalaman 20 tahun ya. 20 tahun. Ya udah deh, mungkin segitu aja. Tadi beberapa albumnya gimana? Albumnya mungkin bisa album Authentics ya rencana rilis kalau nggak ada halangan di bulan Juli gitu. Doain aja supaya lancar. Jadi saya punya profesi baru lagi, bukan profesi baru, jadi profesinya barengan tuh, ada road manager, ada vokalis juga gitu kan. Nanti Juli juga diundang mungkin nanti untuk launching album-albumnya gitu ya, program-program. Harus dong, harus. Pokoknya nanti manggung dikit lah ya. Oh boleh. Tapi kalau ska harus ini gak sih? Bisa nggak kayak cuma gitar sama apa namanya? Yang akustikan, kahon. Agak susah sih. Harus pakai saksofon itu ya? Agak susah jadi konsepnya nanti beda. Iya sih, nggak ska jadinya ya. Kurang dapat. Terima kasih siap. Mas Dawo atas waktunya. Terima kasih. Semoga lancar terus. Amin, thank you. Baik dari Authentics, Sudah 4 Rocker, Rotor Manager, Junfan Gangfu, oke semuanya lancar terus. Siap, amin. Terima kasih. Nanti konsernya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat para penonton yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Bye. Terima kasih. Thank you.